Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Masjid Syuhada, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, kembali marilah sama-sama pada kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita karunia baik nikmat iman Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita kembali dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah, sehingga kita juga mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Jumat malam ini kita sama-sama mengikuti taklim rutin pekan di Masjid Syuhada ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pengurus atau panitia mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan materi seputar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagaimana kita pahami, ajaran Islam terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama berupa akidah atau tauhid, kemudian ada akhlak, ada syariah, dan ada muamalah. Paling tidak ada 3 atau 4. Namun ada ulama yang menyederhanakan menjadi 3 saja, yakni aqidah, akhlak, dan ibadah. Muamalah masuk di kategori ibadah, karena memang ibadah terbagi 2, ibadah khas atau ibadah mahdhah dan ibadah am atau ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang terkait atau terikat dengan aturan-aturan yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran dan maupun As-Sunnah. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah yang tuntunannya tidak disebutkan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Sifatnya umum, ketika ibadah ini dilaksanakan dengan harapan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dari sekian komponen ajaran Islam, kami akan mencoba menyampaikan seputar akhlak. Sebagaimana di muqaddimah kami bacakan sebuah hadis Rasulullah
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Setelah Rasulullah Allah tetapkan sebagai uswatun hasanah, Allah memuji beliau, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Begitu pentingnya akhlak ini, kita akan menemukan berbagai dalil baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik akhlak kepada Allah dan Rasulnya, akhlak kepada sesama manusia, dan juga akhlak kepada lingkungan. Nah, terkait dengan akhlak terhadap lingkungan ini, paling tidak ulama membagi dua, yakni akhlak kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk malam hari ini kita mencoba menyampaikan materi akhlak di seputar akhlak kita kepada hewan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada beberapa ayat kita temukan berbicara tentang hewan atau binatang, bahkan menjadi nama beberapa surah. Ya, di samping juga disebutkan dalam ayat-ayat yang tentunya tidak bernama, surah itu tidak bernama hewan. Seperti di surah Al-Baqarah jelas berbicara masalah hewan, surah An-Naml, An-Nahl, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan, apakah hewan-hewan yang ada dalam Al-Quran itu masuk surga? Ini mungkin kita pernah baca dan belum mendapatkan jawaban, atau sudah tapi belum memuaskan. Sekali lagi ada pertanyaan, apakah hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya akan masuk surga? Karena sebagaimana kita ketahui ada beberapa hewan yang hidup bersama para utusan Allah. Seperti kisah keledai Nabi Uzair, Nabi Bani Israel yang tidak disebutkan dalam 25 Nabi. Ada untanya Nabi Saleh, burung Hud, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Apakah kelak di akhirat bersama para Nabi Allah dan masuk surga? Ternyata dari beberapa referensi jawabannya tidak. Tidak masuk surga. Kenapa? Ada beberapa alasan. Bahwasanya Allah menjadikan surga bagi orang yang punya amal soleh. Sebaliknya neraka Allah diciptakan bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara hewan atau binatang itu tidak memiliki beban hukum atau mukallaf. Sekali lagi, hewan itu tidak memiliki hukum atau mukallaf, tidak diperintahkan untuk beribadah, sebaliknya tidak dilarang untuk melakukan kejahatan. Itulah hewan. Sehingga dengan alasan ini ulama mengatakan hewan tidak masuk surga. Apatah lagi dari berbagai ayat dan hadis tidak pernah kita temukan secara eksplisit atau eksplisit mengenai hewan ada yang masuk surga. Mari kita lihat 30 juz 114 surat 6.660 sekian ayat. Adakah kita lihat dari beberapa hewan yang Allah ciptakan ada yang masuk surga? Nah, terus pertanyaannya, bagaimana posisi atau kondisi hewan di akhirat kelak? Paling tidak ada dua, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, hewan nanti di akhirat dia akan menjadi saksi bagi orang-orang yang bersamanya di akhirat. Seperti hewan-hewan kurban, baik itu sapi maupun hewan kambing, dia akan menjadi saksi bagi orang yang berkurban. Sampai di situ. Yang kedua, hewan ternyata juga akan mengalami hisab. Mengalami hisab, perhitungan sebagaimana manusia dan makhluk Allah yang lain. Sehingga saat dihisab kelak,
antara hewan yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk ketika dia berkelahi di dunia, dan yang mati adalah hewan yang tidak bertanduk, maka di akhirat hewan yang bertanduk akan dibalas oleh hewan yang tidak bertanduk, yang akan Allah berikan tanduk untuk menghisap, membalas. Nah, setelah selesai hisap, maka semua hewan-hewan tersebut akan dijadikan oleh Allah tanah. Nah, disebutkan dalam riwayat hadis maupun Al-Quran ayat bahwasanya ketika melihat fenomena itu, umat manusia terutama orang kafir berandai-andai, sekiranya Allah menjadikan aku tanah, atau paling tidak hewan, karena hewan tidak mendapatkan hisab sebagaimana manusia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada dua hal terkait dengan hewan ini. Tadi kita sudah bahas apakah hewan-hewan tidak masuk surga. Jawabannya insya Allah tidak, kecuali ada pendapat yang lain yang bisa kita terima, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya hewan-hewan masuk surga itu hadisnya dhaif, tidak bisa dipertanggungjawabkan, hadisnya lemah, bahkan kemungkinan palsu. Biasanya hadis-hadis itu diambil dari kisah-kisah Bani Israel. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kemudian justru ya ini yang berbicara tentang akhlak kita kepada hewan atau binatang. Yang pertama ada 5 poin yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan melaksanakannya, terutama bagi kita yang memelihara hewan yang ada di sekitar kita. Bahwasanya akhlak kita kepada hewan yang pertama harus senantiasa memberi haknya berupa makan dan minum, sehingga kita tidak menzaliminya. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan baik dengan pisau yang tajam. Kemudian yang ketiga, tidak menyiksa, ya, tidak menyiksa dalam hal tadi ketika menyembelih. Kemudian yang ketiga, boleh membunuh hewan yang membahayakan. Ini disebutkan dalam sebuah hadis terkait hewan yang boleh dibunuh, baik di seputar Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram. Maksudnya ketika lagi pelaksanaan ibadah haji, ketika ada hewan-hewan yang berbahaya boleh dibunuh. Bahkan hewan tersebut boleh juga dibunuh di luar Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, ya, masih ada hubungannya dengan penyembelihan tadi, yaitu menyembelih secara baik saat hendak menyembelihnya. Dan yang kelima, nah ini tak kalah pentingnya adalah jangan sampai, ini adab kita terhadap hewan atau binatang, tidak melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Sudah salah surah ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian jauh dari Allah, lalai untuk melaksanakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu harta kita adalah hewan. Kita asik melaksanakan aktivitas memelihara hewan, ketika Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah, maka kita tidak menghiraukan, maka kita telah zalim. Kita tidak berakhlak kepada hewan dan sekaligus tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kembali ke hewan-hewan yang boleh dibunuh, ya. Yang pertama, hewan-hewan yang boleh dibunuh itu yang pertama adalah ular. Ular di situ disebutkan tidak semua ular, terutama ular yang berbisa. Digambarkan dalam hadis ada ular yang belang hitam putih. Ya. Ular ini menurut riwayat kalau mematuk orang yang dipatuk manusia, maka akan meninggal. Cacat, bagi yang hamil langsung gugur kandungannya. Begitu berbahayanya seekor ular ini, cuma kita belum tahu bentuknya. Ya.
Ini secara khusus disebutkan dalam hadis tersebut. Yang kedua, hewan-hewan yang boleh dibunuh, ya, akan membahayakan hidup manusia adalah gagak berbelang putih hitam. Ya. Burung gagak, tidak semua burung gagak. Karena sebagaimana kita fahami, semua hewan yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Wa ma khalaqta jinna apa? Ma hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Termasuk hewan-hewan yang menurut kita tidak ada manfaatnya. Sekalipun itu hewan-hewan kecil maupun besar. Nah, burung gagak ini sebagaimana disebutkan ada manfaatnya, ya. Kalau kita membaca kisah dari Nabiullah Adam ketika terjadi perselisihan dan terjadi pembunuhan antara putra beliau Qabil dan Habil, yang mana meninggal salah satunya, maka sang saudara yang membunuh yaitu Qabil kebingungan bagaimana menyikapi saudaranya sudah meninggal. Di dalam kebingungannya itu Allah mengutus burung gagak. Ya, sebagaimana yang kita pahami, burung gagak itu umumnya warnanya hitam. Nah, yang boleh dibunuh ini hewan gagak yang berwarna hitam putih. Kalau kita pernah lihat boleh. Berarti itu ada berbahaya juga bagi kehidupan manusia. Nah, sehingga kemungkinan kita tidak dianjurkan membunuh hewan seperti itu, karena ada jasanya. Jasanya yaitu bagaimana awal mula manusia yang wafat atau meninggal bisa dikuburkan dengan baik dengan mencontoh hewan yang namanya burung gagak. Itu yang kedua. Nah, itu digambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi kaifa yuwari sawata akhihi qala ya wailata ajastu inna anittaqu mislam hadzal ghurab. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, "Ya wailata, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Ternyata menyesal juga pada akhirnya ketika membunuh saudaranya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hewan yang boleh dibunuh yaitu tikus. Tikus sebagaimana kita pahami mungkin ada manfaatnya, tapi kita tidak melihat sejauh mana manfaat itu. Paling tidak ketidakmanfaatannya itu justru lebih besar. Istilahnya tikus itu merusak. Sehingga dengan adanya hewan-hewan yang lain seperti burung raja wali atau burung elang, walaupun nanti ada yang boleh dibunuh juga di antara jenis hewan elang atau burung raja wali ini, tapi setidaknya ada manfaatnya. Kehadiran elang bisa mengurangi populasi tikus yang bisa menggerogoti tumbuhan para petani. Hikmah yang bisa kita lihat di situ. Nah, ada hewan yang lain yang dibolehkan atau dianjurkan untuk membunuhnya. Yang berikut adalah anjing. Tidak semua anjing. Disebutkan dalam hadis adalah anjing yang menggigit, atau dengan kata lain anjing galak, bahkan anjing gila yang pernah kita pahami. Itulah hewan-hewan yang boleh dibunuh karena bisa mencelakakan manusia. Nah, sementara anjing-anjing lain juga punya manfaat. Sebagaimana kita pahami, anjing juga bermanfaat bagi para petugas, ya, untuk melacak, ya, posisi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Demikian pula anjing juga bermanfaat bagi sebagian petani, ya, yang punya kebun yang harus dijaga dengan baik, maka dibantu dengan anjing. Nah, itu manfaat sekaligus bahaya ketika ada anjing, terutama anjing galak. Dianjurkan dalam Islam untuk membunuhnya. Kemudian yang kelima yaitu ada namanya Hudayyah. Ya, kita pernah dengar namanya, yaitu burung alap-alap istilahnya.
pernah dengar, tapi mungkin karena jarang lihat bentuknya atau wujudnya, maka kita tidak paham. Di sini juga ada disebutkan apa bahayanya ketika burung alap-alap ini tidak dimusnahkan atau tidak dibunuh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 dari hadis-hadis yang lain juga disebutkan. Di samping yang 5 tadi, ini hanya menambahkan dari beberapa riwayat, karena ada sekitar 3 atau 4 hadis yang menjelaskan tentang hewan-hewan yang boleh dibunuh atau dimusnahkan. Di samping burung gagak tadi, termasuk burung elang besar. Kalau ada itu boleh dibunuh. Biasanya bahayanya adalah bisa merugikan para peternak. Nah, itu. Paling tidak itu yang kita bisa pahami, sehingga burung elang yang terutama yang besar itu boleh dibunuh. Kemudian di hadis yang lain juga salah satu hewan yang boleh dibunuh adalah kalajengking. Kalajengking itu pastinya kita paham bersama. Tidak ada hewan kalajengking itu yang memberi manfaat. Mungkin ada ya, cuma kita belum paham kemanfaatnya sampai di mana, sejauh mana. Ya, karena yang jelas semua hewan-hewan yang pernah Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Cuma kita belum tahu hikmah kemanfaatan itu. Yang kita tahu hanya bahayanya, hanya ketidak ada manfaatannya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping beberapa hewan tadi, ada satu lagi disebutkan dalam hadis yang lain yang boleh juga dibunuh adalah yang namanya cicak. Di riwayat lain disebutkan toke. Ya. Betul, kita sering temukan hadis atau beberapa penjelasan ayat bahkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja yang zalim Namrud, itu Nabi saat dibakar, hewan yang berupa sebutkan satu sisi cicak, di sisi lain ada yang mengatakan toke, itu ikut meniup ya supaya api itu terus membesar dan menghanguskan Nabi Ibrahim. Nah, sehingga alasan itulah Allah dan Rasulnya membolehkan ya membunuh atau memusnahkan hewan yang namanya cicak. Tapi bagi kita mungkin yang memelihara ada manfaatnya untuk makanan hewan yang lain. Nah, itu hikmahnya mungkin manfaat. Di samping kalau memang tidak ada manfaatnya sebaiknya dibunuh. Kalau memang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ya hadis-hadis yang lain disebutkan, namun dalam beberapa penjelasan kami hanya menyebutkan beberapa. Kemudian kita kembali terkait hewan yang hidup bersama Nabi Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih paham bagaimana posisi hewan-hewan yang Allah ciptakan hidup bersama para utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kami tidak bermaksud menyampaikan hadis-hadis yang bersifat dhaif, tapi paling tidak kita mencoba memahami hikmah keberadaan hewan-hewan tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bagaimana hewan-hewan yang ada, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala hadirkan unta Nabi Soleh. Silakan dibaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang Nabi Soleh. Di situ disebutkan bagaimana Allah memberikan semacam mukjizat kepada nabinya dengan kehadiran unta tersebut. Kemudian ikan, ada yang mengatakan ikan paus. Kalau di Al-Quran diistilahkan dengan ikan nun. Ikan nun, banyak istilah ya. Yang jelas bukan ikan hiu. Umumnya disebutkan ikan paus. Kalau lebih jelasnya ikan nun. Ya, ikan nun. Itu adalah yang kita pahami juga hidup bersama Nabi Yunus untuk menguji apakah Nabi Yunus ini betul-betul bersalah di mata Allah Subhanahu wa taala dengan dicoba ditelan oleh ikan nun tadi. Sapi betina yang hidup di masa Nabi Musa sebagai bukti juga ketika
Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, terjadi hal-hal yang membuat umatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menghadirkan makhluknya yang namanya sapi betina yang dikenal dengan Al-Baqarah yang menjadi nama surah. Kemudian hewan berupa kambing, istilah lainnya kibas atau domba, itu Nabi Ismail, ya. Itu juga hewan-hewan yang pernah hidup bersama utusan Allah, Nabiullah Subhanahu wa taala. Bahkan ada anak sapi. Ya, di situ makanya belum membaca referensinya. Anak sapi yang dimaksud apakah ada riwayat khusus? Yang kami pahami bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah nabi yang gemar menerima tamu, terkenal dengan nabi yang memuliakan tamu. Setiap ada tamu pasti selalu disuguhi apa yang ada, termasuk menyembelihkan hewan untuk disuguhi. Nah, ini mungkin yang berbicara terkait dengan anak sapi, mungkin membicarakan hal tersebut. Anak sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim kepada tamunya. Terkait dengan unta, di samping unta Nabi Saleh sebagai mukjizat, Nabi Muhammad SAW juga punya unta khusus, ya, unta yang hidup bersama Rasulullah SAW. Bahkan diberi nama. Nanti kita membaca riwayat Rasulullah SAW, ada beberapa hewan peliharaan Rasulullah itu diberi nama tertentu. Kemudian ada anjing Ashabul Kahfi. Sebagaimana kita pahami dalam surah Al-Kahfi digambarkan tentang beberapa pemuda yang berhijrah, ya, menjauh dari kekuasaan yang zalim, ya, itu di masa Romawi. Disebutkan dalam riwayat itu bangsa Romawi masih. Itu Nabi kaum pemuda ini bersama anjingnya yang bernama Qitmir, ya, bernama Qitmir, itu masuk ke dalam gua. Disebutkan dalam dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu tidak ada kepastian berapa jumlah, ya, berapa jumlah pemuda tersebut. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan berapa, ya, paling maksimal 7, tapi digenapkan oleh anjingnya. Kalau 6 berarti 5 dengan pemuda tersebut. Tapi yang agak-agak lebih kuat pendapatnya mengatakan pemuda tersebut hanya 7 dan 8 beserta anjingnya. Nah, di situ disebutkan ada nama-nama penghuni Ashabul Kahfi tadi. Ada yang pertama namanya Maksalmena, ya, masih lihat mungkin di kitab Ibnu Katsir atau kitab-kitab tafsir yang lain disebutkan nama-nama berbau Romawi, ya, bangsa Romawi. Yang pertama Maksalmena, yang kedua Martinus. Ini semua pemuda-pemuda yang bertauhid. Kita jangan terkecoh dengan nama, karena hidup di zaman Nabi Isa, paling tidak hidup di zaman Nabi Isa yang masih memiliki paham agama tauhid sebagaimana kita pahami. Nanti setelahnya baru tidak ada kemurnian agama, baru kita ragukan ketauhidannya. Martinus, nama-nama penghuni gua Al-Kahfi tadi. Yang ketiga Kastunus. Kemudian ada Bairunus, nama-nama penghuni Ashabul Kahfi. Yang kelima ada Danimus, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Dan yang keenam ada Yotibunus, yang keenam. Dan yang terakhir, yang 7 itu ada Tamlika. Ada Tamlika. 7 nama, berarti ini yang kuat. Karena jelaskan nama-nama tersebut. Berarti gugur sudah mengatakan 5 atau 3 orang beserta
satu ekor anjing itu. Ini satu pendapat. Ternyata di berbagai kitab atau referensi yang lain disebutkan nama-nama itu berbeda lagi. Entah apa ya. Apakah karena referensi atau sumber-sumber yang dia dapatkan berbeda, sehingga namanya pun ada sedikit yang berbeda. Yang paling tidak yang kami bacakan seperti tadi, itu ada sekitar 7 dengan nama-nama yang berbau bangsa Romawi. Ya. Dan yang terakhir tadi nama hewannya Qitmir. Nama anjingnya Qitmir yang menjaga ketujuh hamba Allah yang hijrah dari paham kemusyrikan tadi yang ada di zamannya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendapat ya, namanya pendapat ya, kita hargai, yang mengatakan bahwasanya ada beberapa hewan yang masuk surga, di antaranya adalah anjing yang Allah hadirkan bersama hamba Allah yang berada di Ashabul Kahfi tadi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, dan beberapa hadis yang kami sebutkan terkait dengan akhlak kita kepada hewan mudah-mudahan bisa kita pahami dan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan, sehingga kita tidak berbuat zalim kepada makhluk-makhluk Allah yang pada dasarnya hidup mestinya baik bersama kita sesama makhluknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.